Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk tutorial selanjutnya bos ya. Yang kemarin kita bahas, kita mau menggerakkan 2 beam untuk menggerakkan 1 beam 2 servo bos ya. Yang kemarin kita kerjakan tapi sayang kabelnya putus bos ya. Kita lanjutkan. Agak otek bos ya. Habis kejatuhan ini kemarin bos. Nggak apa-apa wis, kita coba. Jadi tanpa kita merubah untuk apa bos, untuk programnya atau untuk codingnya, itu sebenarnya servo itu sudah bisa berjalan ya. Seperti halnya kemarin kita buka titik 3, kemudian ke soket, kemudian paling bawah library, kemudian paling atas, kemudian scroll ke bawah, di sini ada servo, kemudian swap. Nah, ini untuk program dasar tanpa kita otak-atik. Yang kemarin kita gunakan yaitu di pin 9. Nah, penyambungan kabelnya ini belikan kabel jumper atau langsung sampean solder bisa ya. Ada 3 kabel, ini kuning, merah, sama coklat. Kuning, merah, sama apa iki bos namanya, ungu di sini untuk jumpernya. Kuningnya mengarah ke pin nomor 9 sesuai pada ini mas ya, pin nomor 9 My Servo Attack 9. Nah, di sini kan ada My Servo Attack 9. Jadi pin itu menuju pin ke 9 untuk kabel kuningnya ini. Kabel kuning di sini menuju di pin nomor 9. Kemudian kita rakit lagi kalau mau menggerakkan 2 servo. Kalau kita mau menggerakkan servo, jadi kita harus menambahkan pinnya. Nah, 9 kemarin untuk servo atas, kemudian yang bawah kita taruh misalkan di pin nomor 6 atau nomor ya wis nomor 6, nggak apa-apa. Untuk tutorial saja bos ya. Nah, perkabelannya seperti ini. Untuk plusnya ini bisa kita jadikan satu. Untuk servo atas, servo bawah, plusnya bisa langsung kita jadikan satu. Kemudian yang coklat atau yang min juga sama, bisa kita jadikan satu. Akan tetapi kalau yang kuning harus sendiri-sendiri bos ya. Yang kuning ini menuju ke pin atau ke apa mas. Loh, yang ini putus mas. Tak nyalakan solderan sambil kita lanjut, kita bahas untuk programnya. Kita buat 1 beam sampai jadi bos ya. Nah, di sini kan hanya ada My Servo, My Servo. Untuk yang warna hijau ini kita hapus agar tidak terlalu panjang. Untuk yang hijau kita hapus, kita potong. Kemudian My Servo, untuk nama servonya harus kita bedakan ya. Dari servo atas, servo bawah kita bedakan. Kita tempel saja. Nah, kita buat 2. Di sini ada My Servo, kita kasih beda servo My Servo 1 sama My Servo 2. Seperti ini ya. Ada My Servo 1 sama My Servo 2. Kemudian kita bahas yang bawahnya, yang hijau kita hapus juga. Hijaunya kita hapus supaya tidak terlalu
panjang nanti. Layarnya saya cerahkan dulu biar kelihatan. Nah, di sini ada inti pos. Inti pos itu nanti pergerakan awal, mulai dari pergerakan awal. Misalkan seperti kemarin kan bergeraknya seperti ini. Ke mana kemarin? Nolnya dari mana kemarin? Dari sini ya. 0 derajat. Nah, untuk pergerakan kemarin kan cuma seperti ini. Terus kembali, terus kembali, terus kembali. Nah, inti pos 0. Jadi 0 itu awal dari pergerakan. Kemudian kita bahas bawahnya. Untuk hijaunya kami hapus dulu ya biar enak, biar nggak mengganggu. Potong saja, potong tumpengnya. My servo. Nah, di atas tadi kan kita buat 2 my servo, berarti di sini kita kasih my servo 1. Servo 1 kita tancapkan tadi di pin berapa? Pin 9. Oh ya, pas wes. Oh, kita ganti yang 6 biar duanya yang di 9. Kemudian kita copy ke paste, kita salin, kita buat juga untuk yang servo satunya. Kita terlalu lemot bos ya HP ini, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa dipahami. My servo 2, my servo 2 kita taruh di pin nomor 9 tadi ya. Nah, seperti ini. My servo 1 attack 6, my servo 2 attack 9. Untuk namanya ini terserah ya, mau dibuat my servo 1, my servo 2, atau beam bawah atau beam atas, terserah. Untuk namanya ini bisa diganti. Servo untuk yang biru ini jangan ya, untuk yang biru ini tidak bisa diganti servo. Kalau ini nama dari servonya, jadi kita namakan beam atas atau servo bawah, terserah. Untuk gerakan atas, gerakan bawah, terserah nanti namanya ya. Untuk contoh saja, my servo 1 kita tancapkan di pin nomor 6. Pin nomor 6 ini ya, langsung kita praktekkan di pin nomor 6. Kemudian servo 2 kita tancapkan di pin nomor 9. Kayaknya sudah panas bos, saya sambung dulu, nanti sekalian kita nyalakan. Oke, saya jeda sebentar ya, habis ini kita lanjut. Baik, ini setelah saya sambungkan untuk pinnya, kita nyalakan. Nyalakannya pakai supply ini saja, soalnya HP-nya masih buat kita ketik, biar kabelnya soalnya pendek. Saya pakai voltase 7 ya, 7,26. Kita nyalakan. Nah, ini untuk pergerakan, ini kan untuk yang program kemarin bos ya. Untuk program kemarin itu yang hanya kita gerakkan atas bawah, yang mengikuti dari ini tadi, program dasar. Nah, kemudian dari void loop ini kita mau mengatur pergerakannya, kita masuk cara mengatur pergerakannya, terserah nanti. Untuk pergerakannya itu mau dibuat apa, cepat atau lambat, terus untuk pergerakannya itu berapa derajat, kita programnya di sini. Ini untuk pergerakan bawah, biasanya saya menggunakan 0 sampai 100. Kalau di asalnya di sini kan 180, agar tidak terlalu ke samping. Kita buat 0 derajat sampai, kok burem ini bos ya. Nah, wis jelas. 0 derajat sampai 100 untuk servo bawah.
ini akan menggerakkan My Servo 1 atau servo bawah. My Servo 1 rate post delay. Delay ini kecepatan pergerakan bos ya. Jadi kecepatan pergerakannya itu semakin kecil nanti semakin cepat. Kita agak buat lambat di sini misalkan 45. Jadi biar agak lambat, agak slow. Kita buat delay 45. Oh iya, ini ya, jangan sampai salah untuk kode seperti ini. Kita gerakan dari 0 derajat menuju ke 100 derajat. Nah, jadi apabila posisi servo itu berada kurang dari 100 derajat, maka servo ini akan berjalan dari sini 0, maka akan berjalan ke 100 derajat kurang lebih segini nanti ya. Kurang lebih segini. Ini saya matikan dulu. Ini untuk servo bawahnya, terserah. Kalau misalkan mau buat tengah-tengah, kalau tadi 100 berarti tengah-tengahnya di 50 derajat. Nanti 50 derajat berarti arah dari beam ini menghadap lurus ke depan. Seperti itu ya. Kemudian untuk delaynya itu apabila kita buat 45 kurang lebih slow seperti ini nanti. Kalau 15 nanti cukup cepat. 15 itu cukup cepat seperti ini. Cocok untuk DJ. Waduh, semakin oglek bos ya. Habis ini kita ganti yang besar saja. Kemudian untuk menurunkan, tadi kan arahnya ke 100 menghadap ke sini. Terus cara menurunkannya gimana? Nah, menurunkannya di sini kan tadi di 100 derajat. 100 derajat. Kita ganti 100 ini ya. 100 menuju ke 0. Nah, jadi dari sini menuju ke 0 lagi. Ini untuk menggerakkan My Servo 1. Kita masih bahas My Servo 1 ya, belum My Servo 2. Untuk pergerakannya kita buat slow lagi di 45. Terserah nanti pergerakannya dulur ya. Mau dibuat pergerakan 45, 35, 15 terserah. Sedikit buram. Di 45 derajat. Nanti kalau kurang paham sambil program sambil pegang HP bos ya. Untuk videonya bisa diulang lagi kalau kurang paham. Ini untuk hanya menggerakkan servo bawah saja bos ya. Jadi sekarang kita gerakkan untuk yang servo atas ini, yang biru-biru saya hapus dulu biar nggak terlalu panjang. Potong kuenya. Kita potong lagi. My 1 wet post potong. Kita potong lagi, potong saja. Yang hijau-hijau ini biasanya saya hapus mas ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, gini lebih kelihatan untuk nanti. Kita potong lagi, potong kuenya. Nah, lebih ringkas seperti ini bos. Di void loop untuk menggerakkan servo 1 itu di sini ada kok gak karuan. Kita rapikan dulu. Nah, ini untuk pergerakan ke kanan kiri.
Jadi suwantai saja bos ya. Kalau program itu biasanya saya malam biar bisa konsentrasi. Terus tanda ini, nah yang sering keliru akhirnya untuk programnya nggak berjalan itu biasanya ini bos. Antara yang ke atas atau yang naik 0 derajat ke 100 tandanya seperti ini. Nah, tanda panah ke 0 derajat. Kemudian untuk yang turun min, nah ini jangan sampai salah ya. Ini dari 100 derajat menuju ke 0 derajat. Jadi apabila posisi servo itu 100 derajat, kemudian kurang dari 0 derajat, maka akan berkurang secara satu persatu seperti ini. Ini untuk pergerakan servo 1. Kemudian kalau servo 2, kita buat lagi, kita copy paste saja biar cepat. Untuk pergerakannya kita salin, tempel sini, tempel. Nah, saya kasih spasi ya biar kelihatan. Servo 1 mana tadi? Oh ini saya kasih stand seperti ini ya biar kelihatan. Jangan lupa kasih tanda ini bos ya. Pokoknya tanda-tanda ini harus benar-benar diperhatikan, tanda ini. Nah, tanda seperti ini harus diperhatikan. Ini kalau servo atas biasanya dari 0 derajat sampai di antara 70 maksimal 80. Misalkan kita buat 70 derajat. 70 derajat. Kok 700. Dari 0 sampai 70 derajat, jadi naiknya dari 0 sampai ke 70 seperti ini. Kemudian ini untuk menggerakkan servo 2. Kemudian kita turunkan dari 70 ke 0 derajat. Ini untuk menggerakkan servo 2. Untuk delaynya terserah, nanti dikasih 45 atau berapa terserah ya. Ini hanya contoh. Untuk yang paling bawah ini ada 2 kode ini ya, jangan sampai hilang. Nah, seperti ini lebih jelas ya. Dari void loop. Nah, ini sudah bisa gerak ini. Ini bergerak terus, nanti ini juga bergerak. Kita nyalakan. Sebelumnya kita masukkan programnya bos ya, biar tahu untuk jalannya. Kita tes, kita nyalakan untuk OTG nya, pengaturan tambahan. Di pengaturan tambahan, kalau HP bagus biasanya langsung nyambung bos OTG nya. Kalau yang kurang bagus biasanya harus dinyalakan dulu. Nah, sebelum kita masukkan, kita compile yang ini, tanda petir ya namanya. Kita simpan, kita kasih nama apa? Kita kasih nama coba gitu saja ya, coba. Oh, kita buat tutorial, namanya terserah wes, tutorial 1. Nah, setelah tersimpan kita tunggu sampai finish seperti ini. Ini kan sudah finish. Nah, compile finish berarti untuk programnya tidak ada yang salah. Kalau biasanya salah itu nanti ada kesalahannya di urutan nomor berapa, nanti kita bisa langsung memperbaikinya. Untuk memasukkan programnya kita tanda panah ke bawah. Oh, ini sudah berjalan ini untuk BIM-nya seperti ini ya. Oh, ini sudah bergerak atas bawah juga gerak.
Terus nah ini untuk ke kanan ke kirinya ini terlalu oglek bos ya, habis kejatuhan bor kemarin. Ini oglek, ini harus jatuh. Nah, penyebab biasanya ndredeg itu bisa jadi dari suplainya nggak maksimal, bisa jadi ini kurang tegak atau kurang center. Terus yang ini, nah kalau ini kan mulus, nah ini kan sudah halus. Kalau yang bawah ini oglek ini, nah oglek banget. Nanti bisa ditambahkan lagi untuk programnya, mau pergerakannya biar nggak monoton seperti itu, buat di 45, 0 derajat ke 45. Kalau yang bawah tadi kalau mau arah tengah-tengah kan di 0 derajat sampai 50. Misalkan, nah misalkan ini, misalkan buat bawahnya lagi kita copy paste langsung saja ya biar cepet. Kita salin, kemudian kita tempel di sini. Tandanya tadi nggak katut, berarti kita pasang sendiri untuk tandanya, untuk kodenya. Nah kode ini loh bos, tadi kan nggak kena salin, jadi kita pasang sendiri. Nah kita buat misalkan nanti berhenti di 50, di 50 derajat, berarti 0 derajat ke 50. Berhenti di 50 derajat berarti nanti tengah-tengah. Nah terus kalau sudah kita posisikan di 50, kemudian mau menggerakkan yang atas, ini jangan diturunkan dulu, ini kita hapus saja untuk yang turunnya. Untuk yang turun ini kita hapus, kita potong seperti ini, kita langsung compile yes, kita tunggu sampai finish. Nah sudah selesai, aplikasi gratis bos ya, jadi ada sponsornya. Kemudian kita masukkan programnya. Oke, terwedek nggak enak bos ya, lihat ya bos ya. Kita ganti ke yang ini saja bos. Ini ada percobaan perakitan masih belum selesai ini. Nah ini yang agak besar, ini juga masih belum center, soalnya ini mau tak kasih apa, lakernya belum datang, masih pesan. Kita ganti di sini saja biar pergerakannya kelihatan. Jangan sampai salah ya, jadi kuning ke main ya, kuning ke main, kuning ke data, kemudian untuk apa yang ini ke atas. Ini untuk pergerakannya biar kelihatan, kita nyalakan lampunya. Nah ini kan bergerak ke atas ke bawahnya lurus, ini bergerak ke mana tadi, 100 derajat ya tadi. Ini nunggu lakernya belum datang. Nah, nanti pergerakannya seperti ini. Terserah nanti mau ditambahkan pergerakannya lebih banyak lagi, lebih bagus. Kurang lebih seperti itu, atau contoh yang lain ini yang biasanya saya pakai ini.
pakai 30 watt. Kalau ini sudah banyak variasinya untuk yang 2, nanti tak sertakan contoh yang lain di video terakhir Mas ya. Di video akhir kita contohkan yang lain. Banyak project-project yang lain untuk ukuran 2 untuk ukuran 44 juga belum saya reviewkan. Untuk ukuran 44 ini ukuran 50. Untuk 50 nanti belakangnya ini masih ada tutupnya lagi. Untuk dari depan ini hampir finish, ini juga masih belum ditutup tapi hampir finish. Masih nunggu lakernya datang. Ini kabelnya kok banyak Mas. Ini kalau nanti buat yang full color. Kalau full color, kalau nggak dipakai ya wis tinggal disisihkan kemudian ditutup, nanti udah nggak kelihatan, atau dicopot ya juga bisa. Sebenarnya kabelnya cuma 2 ke arah lampu itu, cuma ini persediaan buat yang full color. Kapan-kapan tak reviewkan lagi. Mohon maaf kalau kami buat videonya agak terlambat, soalnya pesanan sangat banyak sobat ya. Channelnya membahas tutorial tapi jual gimana itu Bos? Nggak apa-apa, yang nggak sempat buat sendiri bisa beli. Kalau yang sahabat kreatif bisa sama-sama kita buat. Seperti itu Bos ya, kurang lebih seperti itu kami contohkan untuk yang banyak variasinya di video terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.